Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita sekalian. Merdeka! Kita bersuka cita hari ini, oleh karena hari ini bertepatan dengan hari di mana kita sebagai bangsa Indonesia merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Senantiasa kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita sebagai bangsa yang berdaulat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita awali dengan doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh menikmati bangun pagi dengan penuh sukacita. Syukur yang luar biasa, terlebih kami sebagai bangsa dan negara Indonesia boleh memperingati hari kemerdekaan yang ke-79 di hari ini. Kami mohon Tuhan, Engkau menyertai, menolong kami dan bangsa negara kami. Sebelum kami memulai kegiatan kami hari ini, kami siap mendengarkan firman. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 26. Mari kita berfokus dalam bagian ayat yang ke-14 yang demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bertepatan dengan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 hari ini, tema renungan harian bagi kita adalah merdeka dari belenggu. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, seorang ilmuwan menyatakan bahwa unsur terbesar di dalam tubuh manusia adalah air. Begitu pula dengan alam semesta ini. 70% permukaan bumi tertutupi dengan air. Tanpa air, semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, akan mati. Air mampu menghilangkan rasa dahaga, rasa haus. Dengan adanya air, rasa haus kita akan hilang, dan kita pun mengalami kelegaan dan kesegaran. Sebaliknya, jika kita kekurangan air, Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Tubuh kita akan mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan yang mengakibatkan seseorang menjadi lemas, mudah terserang penyakit, bahkan bisa mengalami kehilangan nyawanya. Saudara-saudara, mengapa orang-orang percaya masih bisa mengucap syukur meski berada di tengah-tengah tekanan hidup yang berat? Jawabannya adalah karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan mereka. Bahkan bukan hanya itu saja, mereka pun dapat menjadi saksi Kristus yang hidup, sehingga semua orang dapat melihat pancaran air hidup itu di dalam diri mereka. Inilah rahasia kemenangan sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus. Kisah pertemuan Tuhan dengan perempuan Samaria yang tertulis dalam Yohanes pasal 4 memperlihatkan bahwa kehadiran Tuhan Yesus merupakan jawaban terhadap berbagai keperluan, khususnya kita sebagai manusia. Perempuan Samaria yang bertemu dengan Tuhan Yesus merupakan perempuan yang hidupnya sedang tidak baik-baik saja, atau perempuan yang sedang memiliki banyak pergumulan, banyak belenggu yang menghimpitnya, yaitu hidup dalam dosa perzinahan. Dosa bisa memberi kesenangan sesaat, Bapak Ibu Saudara, tetapi ingat, tidak bisa memberikan kebahagiaan yang bertahan lama atau permanen. Dosa tidak mungkin memberi kepuasan permanen. Dalam kondisi semacam itu, Tuhan Yesus menawarkan air hidup yang akan memberikan kepuasan dan kelegaan. Perempuan Samaria setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, kehidupannya menjadi berubah. Ia mengalami kemerdekaan dan pembebasan. Ia mengalami hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Bahkan ia pergi ke kota dan menceritakan kepada banyak orang
bagaimana dia memiliki pengalaman berjumpa dengan Kristus, Sang Mesias yang menyelamatkan. Perjumpaannya dengan Tuhan Yesus telah mengubah hidupnya. Dari seorang perempuan pendosa, ia berubah menjadi seorang yang merdeka dari belenggu, bersukacita dan bersemangat menceritakan pertemuannya dengan Sang Juru Selamat kepada banyak orang. Sehingga orang-orang yang ia jumpai menjadi percaya dan mereka pun pergi keluar kota lalu datang menjumpai Yesus Sang Mesias itu. Kiranya Bapak Ibu Saudara, hidup kita juga sebagai orang percaya demikian. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, maka segala aspek kehidupan kita, mungkin pada zaman sekarang ini kita bisa saja sulit untuk berjumpa dengan Yesus seperti pengalaman seorang perempuan Samaria ini. Tetapi ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk kita bisa berjumpa dengan dirinya, dengan mengalami pengalaman iman dan kemenangan iman bersamanya. Mungkinkah itu melalui kesembuhan dari sakit penyakit? Mungkinkah itu melalui jawaban dari setiap pergumulan yang kita mohonkan kepada Tuhan? Jawaban-jawaban yang Tuhan bukakan jalan dan memberikan kita pekerjaan, naik jabatan, memiliki usaha yang baik, bahkan momongan yang kita rindukan sekian lama Tuhan jawab pada waktunya. Bahkan amat sangat ekstrim, melalui duka cita pun Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa memakai cara itu untuk membuat kita mengalami kemenangan kerohanian atau spiritual di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari terima dan jadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan menjadikan Ia sebagai air yang hidup di dalam kehidupan kita, yang akan memuaskan hidup kita dan tidak akan pernah merasa kehausan lagi selama-lamanya. Mari kita menceritakan dan bersaksi bagaimana kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita yang telah kita rasakan, yang telah kita alami setelah kita berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Sehingga melalui kesaksian-kesaksian kita itu, ada banyak orang yang menjadi percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Kiranya pengalaman perempuan Samaria dengan berjumpa dengan Yesus menjadi perenungan kita hari ini. Kita sama seperti perempuan Samaria. Di saat ini kita juga banyak pergumulan, banyak dosa yang membelenggu kita. Tetapi mari kita berjumpa dengan Yesus. Ia akan menawarkan kebebasan dan kemerdekaan bagi kita. Sebagaimana bangsa kita bebas dari belenggu penjajahan, demikian pula Tuhan mampu membebaskan saudara dan saya dari dosa dan menggantikan itu bagi kita dengan sukacita yang melimpah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan bersama. Roh Kudus-Mu menolong kami agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia, melakukan firman dan hidup di dalam kebenaran. Kami bersyukur untuk ulang tahun negara kami yang ke-79. Kami boleh merdeka dari penjajahan, kami bebas dari perikatan. Demikian pula juga kami sebagai orang-orang percaya bebas dari dosa oleh karena Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kami. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus menolong, memberkati kami umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki pergumulan Tuhan berikan jawaban dan Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ke depan. Tuhan yang berdaulat dan berkuasa di dalamnya. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan seluruh masyarakat yang ada di dalamnya boleh mengalami damai sejahtera dan keadilan yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Merdeka!